Selamat sore Baba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya, selamat datang di acara Mari Ngabuburit bersama Klub Sobat Badak yang disponsori oleh Larutan Penyegar Cap Badak. Wah, selamat sore semua. Balik lagi bersama aku, April nih yang akan menemani teman-teman Sobat Badak semua nih. Wah, katanya Kak Dani, April ikut foto Baba. Iya, tadi ikut foto ya, sambil ikutan jalan-jalan di kota Bantul tuh ya kan, tadi makan makanannya wah mantep banget. Recording stopped. Lihat. Nah, buat teman-teman Sobat Badak ya, lah kita nih lagi ada di sesinya tausiah nih. Nah, selamat datang buat teman-teman Sobat Badak ya. Nah, kita itu nanti akan kedatangan ya narasumber yang pastinya keren banget ya. Itu ada Ustadz Muhammad Asyari nih ya. Nah, buat teman-teman Sobat Badak, tema hari ini ya berjudulkan ya pengabdian dalam berpuasa. Wah, gimana nih Sobat Badak semua nih yang lagi pada berpuasa nih? Apakah kalian masih ngerasa ikhlas nggak nih ya kan? Jangan lupa ya kan, kalian itu dijalani dengan ikhlas, dengan tenang. Semoga ya kan amalan-amalan bulan puasa kalian ini ya kan diraih dengan baik gitu. Nah, buat teman-teman Sobat Badak ya, kita mau buka sesi Q&A ya tentang temanya pengabdian dalam berpuasa. Jadi buat teman-teman Sobat Badak nih yang mau tanya-tanya ya tentang atau seputar pengabdian dalam berpuasa itu ya kan gimana dan apa, kalian boleh langsung aja tanyain di kolom chat ya. Nanti aku akan tanya ini bersama Ustadz keren kita. Ustadz keren kita ada Ustadz Muhammad Asyari nih ya. Nah, kita masih buka nih ya sesi Q&A. Yang mau tanya-tanya langsung aja cus untuk ditulis di kolom chat ya kan. Pengabdian-pengabdian seperti apa nih di bulan puasa ini nih. Nah, buat teman-teman Sobat Badak ya kan, dengan rahmat Allah juga teman-teman Sobat Badak nih jangan lupa ya kan. Karena di bulan puasa ini kan, bulan suci Ramadan ini tuh berbeda ya daripada bulan-bulan lain juga, di mana bulan ini juga kita bisa meraih ya berlipat-lipat ganda pahala dengan ganjaran yang pastinya baik, dengan hati yang ikhlas ya kan, dan semoga ya kita semua ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala nih dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan kali ini. Jadi buat tanya teman-teman nih yang mau tanya, ayo dong tanya dong Kak Dani, terus ada Kak Yuni, ada Kak Meza nih ya kan. Oh, ternyata Kak Dani udah lagi ngetik nih ya, katanya gini, April mau tanya, kalau kita puasa karena buat diet, apakah itu hikmat nggak April? Oke ya Kak Dani ya, nanti kita akan tanyakan ya untuk Ustadz Muhammad Asyari. Karena sekarang masih sesi Q&A, nah kita masih mencari nih Sobat Badak yang ingin bertanya nih ya, sebelum kita masuk ke sesi tausiah. Jadi kan tunggu apa lagi nih, kalian tuh punya banyak kesempatan untuk berbagi atau mendapatkan ilmu serta informasi pasti dari Klub Sobat Badak. Nah, buat teman-teman Sobat Badak, ayo jangan mau kalah, masa Kak Dani doang yang tanya nih ya. Kak Dani ngomong-ngomong nih puasa apa enggak nih Kak Dani nih? Jangan sampai nggak puasa ya Kak Dani ya. Terus juga ada Kak Meaza nih yang mau tanya, Kak Nur Megasari, ayo dong tanya, ditulis di kolom chat ya. Nanti kita akan tanyakan langsung ke ustadznya nih. Yang mau tanya boleh langsung aja diketik ya. Kak Anugrah juga, Kak Maero, terus juga ada Kak Zaki. Yang mau tanya boleh banget langsung aja tulis ya. Sekarang juga nih, nanti kita akan tanyaan. Nah, terus juga nih ya, aku mau intro dulu nih ya sedikit mungkin dari aku ya. Jadi kalau misalnya di malam-malam terakhir itu kan bulan Ramadan, nah karena kita sudah menginjak nih hampir setengah dari bulan suci Ramadan juga ya kan. Nah, kalian tahu nggak sih kalau misalnya malam-malam bulan suci Ramadan itu tuh di akhir itu ya, aduh hujannya semakin besar ya kan. Kalian suka lihat nggak tuh kalau misalnya masjid-masjid di bulan puasa udah mulai akhir-akhir ya kan, kenapa pada sepi hayo ya kan. Jadi buat teman-teman Sobat Badak ya, jangan sampai nih, semoga kita nih ya selalu menjalankan ibadah puasa dengan baik, terus juga menjalankan amalan-amalan yang ada di bulan puasa seperti sholat tarawih, jangan sampai lupa, jangan sampai ketinggalan ya untuk sholat-sholat wajibnya. Nah, terus juga nih ya, maaf ya kalau bikin ngiler. Wah, apa nih di kolom chat apa nih ya? Bang Dandi, bentar Bang, yuk main ke Bantul. Oh, katanya kata Kak Vera tadi udah virtual tour ya, katanya yuk main ke Bantul Bang Dani, Bang Anugrah, semuanya main sini murah meriah di sini, betul banget. Nah, buat teman-teman Sobat Badak yang mau tanya-tanya boleh banget langsung aja ya dengan tema pengabdian dalam berpuasa nih ya kan. Nah, semoga juga nih ya kan kita itu bisa ya yang namanya menjalankan ibadah puasa dengan hikmah dan baik. Terus juga teman-teman Sobat Badak ya, semoga kita makin ya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus juga nih ya teman-teman Sobat Badak ya kan, kalau misalnya
kemarin kalian udah ikutin juga ya acara-acara tausiah dari ya kan dari Mari Ngabuburit bersama Klub Sahabat Badak ini, kalian tuh pasti sudah mendengarkan ya. Di mana bulan suci Ramadan ini ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Waduh, itu tuh malam spesialnya di bulan Ramadan ya. Jadi buat teman-teman Sahabat Badak nih yang mau tanya-tanya, boleh banget langsung aja ditanyain sekarang juga di kolom chat ya. Yang penting mantul apa nih? Kak Dani ya mantul, ya mantul terus deh pokoknya. Ayo yang mau tanya-tanya boleh ya, karena kita nanti akan masuk nih bersama Ustadz Muhammad Asyari. Kalau misalnya sekarang nih kita masih buka nih sesi untuk tanya jawab buat teman-teman Sobat Badak ya. Nah, oh ternyata Kak Dani menanyakan 2 pertanyaan nih Sobat Badak nih. Masa yang lain nih jangan mau kalah ya. Kalau misalnya sekarang Kak Dani udah nanya 2 pertanyaan, teman-teman Sobat Badak lain sekarang juga ditanyain juga. Katanya April mau tanya lagi, kalau boleh kita puasa tapi kita nggak sholat raweh, apakah nggak hikmah April? Oke baik, terima kasih ya Kak Dani ya. Nanti kita akan langsung tanyakan ke Ustadz kita ya, ada Ustadz Muhammad Asyari. Sekarang kita masih menampung nih ya, baru 2 pertanyaan. Pertanyaannya juga dari Kak Dani nih ya. Yang lain ayo jangan sampai kalah nih sama Kak Dani. Masa kalian mau kalah sama Kak Dani ya? Oke, bagus sekali juga nih ada Kak Zaki. Katanya pahala apa yang berlipat ganda di bulan suci Ramadan? Wah, siap. Terima kasih Kak Zaki ya. Nanti kita tampung dulu. Ada Bunda Nur Megasari juga katanya, Ustadz aku mau tanya. Bila puasa dan kita sudah capek habis beberes dan baru istirahat rebahan dan anak minta makan dimasakin dan disuapin aku. Sedikit jengkel. Bagaimana sih cara agar kita selalu ikhlas? Wah, ini nih poin penting juga nih ya, dimana kita ikhlas itu juga poin penting dalam menjalankan apa namanya di bulan suci Ramadan ini ya. Semoga kita juga ya bisa apa namanya melakukan atau melaksanakan kegiatan-kegiatan serta amalan-amalan ya dari Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, dengan hati ikhlas. Amin amin ya robbal alamin. Nanti aku tanyain ya Bunda ya. Ada Kak Yuni juga nih tanya, katanya pengabdian apa aja Ustadz selama puasa ini yang harus dilakukan? Baik ya, nanti Kak Yuni ya. Mungkin ini jadi pertanyaan awal juga nih ya, sangat nyambung juga nih ya dengan tema yang akan dibawakan tentang pengabdian dalam berpuasa. Kata Kak Yuni tadi katanya pengabdian apa aja Ustadz selama puasa ini yang harus dilakukan. Baik, terima kasih Kak Yuni Pagan. Ayo ada lagi nggak yang mau tanya-tanya ya? Yang mau tanya-tanya boleh banget langsung aja tanyain di kolom chat nih ya, karena aku juga pasti akan kasih tahu buat teman-teman Sobat Badak semua kalau misalnya sore hari ini kita ditemani ya, ditemani dengan apa Ustadz ya Muhammad Asyari. Nah, temanya pada sore hari ini mungkin di sini banyak yang baru pada bergabung, baru pada join ya. Temanya itu tentang pengabdian dalam berpuasa. Nah, yang mau tanya-tanya seputar tentang atau pengabdian dalam berpuasa ini ya, kalian boleh langsung aja nih ya. Nah, ngomong-ngomong pengabdian dalam berpuasa juga ya, April sedikit mungkin mau cerita ya. Kalau misal April tuh dulu dari kecil udah mulai belajar nih ya. Dari umur 5 tahun lah, 5 tahun itu udah mulai belajar. Setengah hari, lama-lama menjadi 1 hari full. Alhamdulillah gitu ya kan, belajar pelan-pelan dari masa kecil. Nah, menurut April itu juga merupakan pengabdian tuh ya kan, yang April bisa lakuin dari kecil. Oke, yang mau tanya-tanya boleh ya langsung aja lagi ya, karena nanti sebentar lagi kita mau akan panggilkan nih ya. Oke, kita mau akan panggilkan juga Pak Ustadz ya. Jadi sekarang mumpung masih ada waktu dan masih ada kesempatan, teman-teman Sobat Badak boleh banget langsung aja tanyain sekarang juga di kolom chat ya. Nah, langsung aja cus untuk ditanya-tanya-tanya, karena pasti ya Ustadz dari kita tetap entul, keren banget kalau kata Emon ya. Nah, ayo yang mau tanya lagi nih, kita masih punya beberapa menit lagi ya. Nah, oke deh teman-teman Sobat Badak ya kan, karena waktunya sudah menunjukkan juga di jam 16.50 nih, kita masih punya waktu lagi nih untuk 10 menit ya untuk teman-teman Sobat Badak yang ingin bertanya ya. Nah, kalau misalnya ya kan seolah-olah kalau misal ibadah itu kita lakuin atau apa namanya untuk mendapatkan pahalanya Allah Subhanahu wa taala ya kan. Kalau misalnya April ya kan jangan sampai nih, apalagi di bulan suci Ramadan ini, April tuh kemarin sempet ya dengar kalau misal kata tausiah sebelumnya juga, kalau misalnya puasa yang paling besar pahala yang paling besar di bulan puasa itu, kita itu jangan sampai ya meninggalkan sholat wajib. Nah, April sendiri diusahakan sekali ya kan, karena sekarang juga lagi di bulan suci Ramadan. Nah, April sudah mulai belajar lagi nih untuk sholat tepat waktu. Jadi, atau ketika nih ya, azan memanggil ya kan, nah diusahain untuk langsung bergegas ya kan, langsung bisa menjalankan ibadah sholat gitu.
gitu. Nah, kemarin April juga sempat dengar tuh ya kan tausiah-tausiah dari sebelumnya di acara Mari Ngabuburit. Pastinya bermanfaat banget buat April dan mungkin buat teman-teman sobat badak lagi. Oke, buat teman-teman sobat badak ya kan, karena kalau nggak ada yang tanya lagi nih, April mau langsung aja nih ya. April mau langsung panggilkan ya, Bapak Ustadz Muhammad Asyari. Pak Ustadz Muhammad Asyari, Assalamualaikum. Halo, Pak Ustadz Muhammad Asyari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Ustadz, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana Mbak? Alhamdulillah. Sehat juga. Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Perkenalkan ya Pak Ustadz, nama aku April Lili, bisa dipanggil April ya Pak Ustadz ya. Iya, siap. Oke, Ya. Pak Ustadz nih, kan tadi itu sebelumnya ya Pak Ustadz Asyari nih. Mungkin dipanggil Pak Ustadz Asyari ya Pak? Boleh. Oke, tadi Pak Ustadz Asyari mungkin juga sudah mendengarkan ya beberapa tadi itu udah banyak yang bertanya nih Pak Ustadz nih. Nah tadi juga April nih sudah membuka pastinya sesi Q&A atau sesi tanya jawab. Nah banyak banget nih yang cukup banyak ya Pak Ustadz yang bertanya nih. Nah mungkin Pak Ustadz ya April mau langsung aja nih pertanyaan pertama ya Pak Ustadz boleh? Boleh silakan. Oke, pertanyaan pertama ada Kak Yuni Pagan nih ya, yang mungkin nih kita ambil dulu ya dengan apa topik intinya. Katanya gini, pengabdian apa aja sih Ustadz selama puasa ini yang harus dilakuin gitu, Pak Ustadz. Oke, untuk waktu dan tempatnya boleh dipersilakan untuk Pak Ustadz? Oh, jadi pertanyaannya pengabdian apa saja gitu ya? Iya, Pak Ustadz. Ya, nanti secara luas insya Allah disampaikan dalam sesi tausiah, tetapi sebagai pembuka, sebagai clue-nya, karena orang yang melaksanakan ibadah, baik yang wajib atau yang sunnah, yang wajib seperti di puasa 5 waktu, sholat 5 waktu, kemudian puasa, zakat kita itu yang wajib, yang sunat seperti tarawih, tadarus, dan lain sebagainya. Banyak yang melaksanakan dengan tujuan yang berbeda-beda. Nah, insya Allah mudah-mudahan hikmah nanti dari tausiah yang sebentar lagi, kita semua bisa melaksanakan dengan tujuan hanya pengabdian, tentu dengan keikhlasan. Seperti yang Allah perintahkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Karena saya teringat ada anak kecil yang berpuasa, dia mau berpuasa ketika ayah atau ibunya memberi uang 10.000. Ketika sampai maghrib, ayahnya atau ibunya kasih 10.000. Jadi kurang lebih niat anak itu puasa untuk memperoleh uang 10.000. Tentunya puasa yang seperti itu bukan puasa pengabdian ya, karena ada keinginan untuk mendapatkan 10.000. Apa bedanya kita orang dewasa? Terkadang puasa juga kan menginginkan sebuah upah. Walaupun upah yang legal, yaitu upah dari Allah, tetapi ada derajat yang lebih baik, yaitu pengabdian. Upah yang legal tentunya kita menginginkan surga, menginginkan pahala. Nah, saya ingin berbicara lebih dalam, nanti insya Allah sebentar lagi, bahwa ya sudah saatnya kita tidak main hitung-hitungan sama Allah. Malu dengan segala anugerah. Seperti itu kayak. Oke, baik. Terima kasih Pak Ustadz untuk pembukanya juga. Boleh Ya. langsung lanjut ya Pak Ustadz ya untuk pertanyaan kedua. Silakan. Ada Kak Dani nih Pak Ustadz yang bertanya, katanya mau tanya kalau kita puasa karena buat diet, apakah itu hikmah gitu Pak Ustadz? Boleh langsung dijawab Pak Ustadz? Dipersilakan. Puasa untuk diet ya? Iya Pak Ustadz. Ya. Apakah itu hikmah gitu? Ada hikmatnya nggak Pak Ustadz? Untuk diet ya ada aja hikmahnya, mungkin bisa ke sana, tetapi bukan tujuan utama ya. Tetapi bisa saja untuk diet. Kan beda-beda tipe puasa orang, beda-beda. Ada juga puasa yang hanya pindah jadwal makan, porsinya tetap sama bahkan nambah banyak. Nah, jadi beda-beda ya. Jadi itu tergantung orang yang berpuasa, sepertinya begitu ya Kak. Saya kakak apa Mbak panggilnya ya? Kakak aja nggak apa-apa. Oke, siap. Pak Ustadz. Oke, boleh lanjut lagi atau mungkin masih ada yang mau ditambahkan Pak Ustadz? Ya, cukup. Nah, ada lagi pertanyaan, katanya mau tanya lagi, kalau misalnya kita puasa tapi kita nggak sholat taraweh nih Pak Ustadz, itu gimana tuh Pak Ustadz? Puasa tapi tidak sholat tarawih. Pertanyaan bagus ya.
orang kan mungkin bisa tidak sama sekali yang jumlahnya 1 bulan itu, atau orang Sunda bilangnya belang bentong ya, Iya, Pak Ustadz. kadang terawih kadang enggak, atau mungkin tipikal orang itu terawihnya seperti gendang, ada di depan, ada di belakang, tengah-tengahnya kosong. Jadi dia hadir pada malam awal dan nanti hadir lagi pada malam terakhir, itu tipikal gendang. Mungkin ada juga orang yang berpuasa tetapi sama sekali tidak pernah tarawih. Pertanyaannya, bagaimana puasa seperti itu? Tentunya jawabannya akan sangat panjang. Pertama harus ditinjau, dia itu tidak tarawihnya sebab apa? Boleh jadi seorang satpam yang bekerja pada malam hari, dia tidak akan sempat tarawih. Boleh jadi seperti itu. Untuk satpam yang dia tidak sempat tarawih, itu kan satu kewajiban ya. Satu, dia wajib kepada pimpinan perusahaan untuk masuk yang kerja. Kedua, dia juga punya kewajiban kepada Allah untuk menafkahi anaknya, untuk menafkahi istrinya. Artinya, tarawih yang tadi tidak dilaksanakan adalah ibadah yang hukumnya sunnah. Sedangkan dia meninggalkan tarawih yang ibadah sunnah dengan tujuan untuk melaksanakan yang wajib, yaitu mencari nafkah untuk anak dan istri. Tentunya orang yang meninggalkan tarawih ya seperti satpam yang saya contohkan barusan, itu tidak masalah, tidak masalah. Yang masalah itu adalah orang yang leluasa waktu, orang yang santai, tetapi dia bahasa Indonesianya ikut hawa nafsu, malas beribadah, itu ya jadi masalah. Tetapi tetap saja tidak mempengaruhi sahnya puasa karena tarawih itu hukumnya sunnah. Namun bisa saya analogikan sedikit tentang wajib dan sunnah. Puasa Ramadan itu hukumnya wajib, sholat tarawih itu hukumnya sunnah. Ibarat kalau kita berdagang, puasa Ramadan itu modalnya, sedangkan tarawih itu untungnya. Jadi kira-kira pertanyaannya, kalau kita dagang balik modal terus gimana tuh? Artinya begitu, orang yang puasa puasa Ramadan tetapi tidak tarawih ya seperti dagang balik modal terus. Nanti kalau nggak ada pengeluaran, kalau ada pengeluaran kan jadi modalnya terus terkuras, kurang lebih begitu kan. Ya. Jadi sebaiknya kalau tidak ada uzur berat, walaupun hukumnya sunnah, kita semangat melaksanakan ibadah tarawih. Oke, terima Ya, kasih Pak Ustadz atas jawabannya ya. Kak Dani sudah terjawab ya nih dari Pak Ustadz Asyari sudah menjawab nih ya. Semoga ya kan kalau misalnya kita nggak ada urusan atau kepentingan yang memang wajib ya kan. Nah, kalian betul. jangan sampai ketinggalan untuk sholat tarawihnya. Lanjut ya Pak Ustadz ya. Silakan. Oke, ada pertanyaan lagi nih, kata Kak Zaki nih. Cukup bagus sih menurut April ya. Kayaknya kata dia bilang gini nih, pahala apa sih yang berlipat ganda di bulan suci Ramadan nih Pak Ustadz nih? Ya. Pahala apa yang berlipat ganda? Tentunya pahala kebaikan ya. Pahala kebaikan. Karena secara kalkulasi normal, hitungan normal, kebaikan itu minimal dibalas 10. Manjaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Yang berbuat kebaikan itu minimal 1 kebaikan dibalas 10. Jadi pahala apa yang dilipat gandakan? Ya pahala kebaikan. Pahala kebaikan. Kebaikan macam apa? Ya umum kebaikan. Baik kebaikan yang berupa ibadah makhluk atau kebaikan ibadah ghair makhluk. Ibadah yang murni, yang mahdoh, seperti datang ke masjid salat 5 waktu, melaksanakan tadarus dan selebihnya. Ibadah ghair mahdoh seperti kita ikut kegiatan kerja bakti di lingkungan dan seterusnya yang berkaitan dengan kebaikan terhadap sesama manusia. Kebaikan seperti itu minimal akan dibalas 10 kali lipat, itu minimal. Tentu di bulan Ramadan itu jauh lebih besar pahalanya
Tetapi justru ini akan bertentangan dengan tema kita, yaitu pengabdian. Karena kalau kita berbicara pahala, sepertinya nanti anak kecil yang sampai maghrib cari 10.000 ya. Seperti yang cari 10.000. Iya. Tetapi ya itu bagus untuk anak kecil yang baru belajar Berpuasa. berpuasa. Ya, seperti cukupkan. Terima kasih Pak Ustadz. Nah, lanjut lagi nih Pak Ustadz, ada Bunda Nur Megasari nih ya, bertanya, katanya, Ustadz aku mau tanya, bila puasa dan kita sudah capek habis beberes dan baru istirahat rebahan, terus juga anak minta makan dimasakin dan disuapin, aku sedikit jengkel, bagaimana sih cara agar kita selalu ikhlas nih Pak Ustadz? Ya, curhatan ibu-ibu rumah tangga nih Pak Ustadz nih. Ya. Bagaimana supaya ikhlas tidak kesel ya? Ya kesel aja nggak apa-apa. Ya memang capek kan. Ya memang capek. Kesel aja nggak apa-apa. Saya tidak bisa memberi saran atau menyalahkan ibu-ibu yang bekerja capek ya. Karena memang capek. Apalagi dia sedang lapar, anaknya rewel minta dimasakin. Pas capek, nggak apa, capek kesel ya. Capek juga capek, kesel juga kesel. Manusia punya rasa kesal, hanya saja kekesalan itu perlu diolah. Jadi tidak tumpah, apalagi sampai nampar anak, mukul anak, itu kan kekesalan yang tumpah. Sedangkan rasa kesal itu ya wajar ada pada diri manusia. Tetapi kita belajar untuk mengolah rasa kesal itu diolah. Syukur-syukur ya. Yang terbaik adalah dari rasa kesal diolah menjadi timbul rasa syukur. Kok bisa dari rasa kesal timbul menjadi rasa syukur? Memungkinkan. Seperti kita sedang capek bekerja, perempuan, lebih khusus ibu-ibu capek kerja, puasa juga, beres-beres rumah, masak, anaknya rewel, minta makan. Kemudian ada rasa kesal. Tadi pertanyaannya, bagaimana caranya menghilangkan rasa kesal tersebut? Saya jawab, kesal saja. Tapi harus bisa ngolah rasa agar kekesalan itu tidak tumpah menjadi amarah yang dapat mengakibatkan hal-hal negatif untuk anak terlebih. Tetapi kita mengatur, mengolah rasa. Bagaimana caranya kekesalan itu berubah menjadi rasa syukur? Kok bisa? Bisa, insya Allah. Seperti misal dalam kasus yang tadi ditanyakan, puasa, beres-beres rumah capek, dan seterusnya, anak rewel minta makan, kayak disuapin. Nah, kita bersyukur. Anak pengen makan. Itu hal yang patut disyukuri, anak pengen makan. Karena 1 minggu anak nggak susah makan juga orang tuanya pasti repot. Kita bersyukur punya tangan untuk menyuapi anak. Kalau Allah nggak kasih tangan juga menyuapi anak susah ya. Terus alhamdulillah kita punya anak, beberapa pasangan juga bertahun-tahun menimbulkan anak. Itu cara mengolah rasa dari kesal menjadi timbul rasa syukur. Demikian kurang lebih ya. Oke, terima kasih Pak Ustadz Asyari ya. Nah, buat bunda-bunda atau di sini sobat badak semua, jangan lupa tuh diolah ya kan, rasanya, emosinya bisa dikontrol. Apalagi kan di bulan puasa ini juga termasuknya kita nih harus mampu mengontrol juga ya emosi-emosi kita. Tadi juga iya, terus juga Bunda Resi Susanti tadi nanya nih, tapi pertanyaannya masih sama tentang seperti Bunda Nur Megasari yang tadi udah ditanyakan tentang kalau misalnya biar nggak marah-marah kepada anak ya. Tadi mungkin jawabannya udah langsung dijawab juga sama Bapak. Seperti itu ya. Oke, sama Pak Ustadz Asyari. Nah, buat teman-teman sobat badak nih, udah cukup nih ya yang mau tanya-tanya juga. Mungkin Pak Ustadz ya, kita mau langsung masuk nih ke sesi tausiah bersama Pak Ustadz atau Pak Ustadz Muhammad Asyari dengan tema pengabdian dalam puasa. Pak Ustadz, untuk waktu dan tempatnya, April persilahkan. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, terima kasih Kak Tuya. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa sobat pada ya kami hormati, terkirim doa semoga semua dalam keadaan perlindungan, dalam keadaan kebahagiaan, dalam keadaan keberkahan dan kelancaran dalam segala urusan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bibarakati suratil Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfirli wa liwalidayya. Para pemirsa sobat pada, alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah. Segala puji milik Allah, kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur dengan perasaan yang sesungguhnya. Dengan merasakan betapa besar anugerah yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Bersyukur atas segala kenikmatan yang tiada henti Allah curahkan kepada kita. Bahkan pada sore hari ini menjelang buka, tanpa ada kenikmatan Allah, niscaya kita tidak bisa seperti itu. Sulit sekali tanpa pemberian, tanpa anugerah. Para pemirsa sobat pada, tetapi ada kenikmatan secara garis besar, adalah kenikmatan yang paling tinggi, yang paling besar. Itu seperti dikatakan oleh Syekh Abdullah As-Sakandari dalam karangan fenomenalnya, yaitu Al-Hikam, bahwa secara keseluruhan manusia ini diberi dua anugerah, yang mana kalau kita bicara jumlah sebetulnya tidak terhitung. Detil-detil nikmat itu tidak terhitung. Seperti dikemukakan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita menghitung, itu tidak akan sanggup menghitung nikmat dari Allah, karena saking tidak terhitung. Tetapi secara garis besar, nikmat itu dibagi dua menurut Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu ta'ala. Yang pertama itu nikmat ijad, yang kedua itu nikmat imdad. Kalau diterjemahkan, kurang lebih terjemah secara bebas, nikmat ijad itu adalah nikmat diberi hidup. Nikmat imdad itu adalah nikmat diberi kebutuhan untuk hidup. Jadi itu dua kenikmatan yang paling besar. Jadi saya ulangi. Satu, Allah beri nikmat hidup, atau dalam istilah bahasa Arab disebut nikmat ijad. Kemudian yang kedua, Allah beri kebutuhan untuk hidup, atau dalam bahasa Arab disebut nikmatul imdad. Saya terjemahkan agar istilah itu lebih menyerap kepada semua kalangan. Pertama, nikmatul ijad, atau Allah kasih nikmat hidup. Pertanyaannya untuk diri kita masing-masing. Maka harus berpikir dengan jernih, kita buka pikiran.
kita bersihkan hati dan tanyakan pada saya sendiri, bertanya pada diri saya sendiri. Pemirsa Badak, silahkan tanya pada diri sendiri. Apakah Anda sekalian atau saya ada sekarang kita bertatap muka lewat virtual, atau kita hidup sekarang ini, adakah satu orang saja yang hidupnya itu dia ikhtiar, berusaha untuk hidup. Jadi dia berada di alam dunia, dia berikhtiar untuk berada di alam dunia. Saya kira jawabannya tidak ada. Mau bagaimana mau ikhtiar, orangnya aja belum ada. Mau bagaimana mau berusaha, orangnya juga belum ada. Tentunya dia bisa berusaha ketika sudah ada. Kalau belum ada, itu mau berusaha bagaimana? Artinya, keberadaan kita itu di alam dunia, itu mutlak keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Allah yang sanggup menciptakan kita. Secanggih-canggihnya teknologi, itu tidak akan ada yang bisa mengatur siklus lahir dan mati seperti yang Allah atur. Jadi jelas sekali, kita itu ada di alam dunia itu benar-benar mutlak keinginan Allah. Allah menginginkan kita. Dan perlu sempat pada ketahui bahwa salah satu sifat Allah itu adalah fi'lu kulli mumkinin wa tarku kulli mumkinin. Atau dengan bahasa Indonesianya, Allah itu sanggup berbuat sesuatu. Allah itu juga tidak susah meninggalkan sesuatu sesuai kehendaknya. Artinya untuk kasus saya atau kasus para pemirsa Badak, Allah bisa saja menciptakan diri kita. Allah juga bisa tidak menciptakan diri kita. Dan faktanya Allah menciptakan kita. Tentu itu nikmat yang luar biasa. Karena Allah tidak ciptakan, maka kita tidak ada. Dan terkadang kita sebagai manusia khilaf dan lupa. Serasa hidup ini kita yang bikin. Serasa diri ini ada itu kita yang bikin ada. Padahal kita tidak sanggup untuk bikin kita ada. Hanya saja Allah kehendaki kita ada. Itu adalah nikmat terbesar. Kemudian setelah Allah menciptakan kita, setelah Allah membuat dan menginginkan kita ada, Allah tidak diamkan kita. Allah ciptakan seluruh unsur apa yang dibutuhkan oleh manusia. Unsur cahaya, Allah berikan matahari tanpa kita harus membayar token bulanan untuk membayar nikmat matahari itu. Allah ciptakan air, Allah ciptakan tanah untuk kita pijak. Terkadang kita lupa. Ketika kita berjalan di atas tanah, serasa itu bukan nikmat. Padahal itu nikmat luar biasa. Hanya itu bisa hidupkan menginjak tanah. Bayangkan para pemirsa Badak, kalaulah Anda loncat dari gedung tinggi 45 meter tingginya tanpa menginjak tanah, itu akan sulit sekali dan memungkinkan atau mengakibatkan kematian. Berapa juta pijakan kali tanah, mungkin miliaran yang kita lakukan selama hidup ini, bahkan kita tidak merasakan itu sebagai kenikmatan yang luar biasa. Kita jauh dari Allah atau lupa. Nah, saya ingin sedikit membahas nikmat ijad, nikmat imdad, nikmat diberi hidup, nikmat dicukupi kebutuhan. Karena nanti nyambung kepada puasa dan pengabdian. Jadi harus dirunut terus dari awal, diambil, di satu persatu diurut agar kita nyampe kepada pemikiran bahwa ternyata puasa itu adalah salah satu bentuk pengabdian. Kembali lagi bahwa Allah memberi nikmat dua besar tersebut, kita diberi ada, diberi hidup, kemudian diberi kebutuhan untuk bertahan hidup. Itu adalah dua nikmat. Bahkan sering dikatakan bahwa nikmat terbesar itu adalah iman dan Islam, dan itu betul, tidak bisa kita sangka. Tetapi dia bisa iman dan Islam itu karena ada, karena hidup. Kalau tidak ada, ya tidak beriman, Pak, tidak ada.
Karena ada dia jadi beriman, itu tambah-tambah beriman. Dan Allah cukupkan kebutuhan seluruhnya. Allah cukupkan kebutuhan. Saya rasa kalau kita ambil contoh yang mudah, ambil contoh yang mudah. Ada seseorang yang senantiasa baik kepada kita. Seseorang itu, kita kalau lagi butuh uang, tinggal minta dia kasih. Uang besar, uang kecil, dia kasih. Kita butuh rumah, dia bikinin rumah. Kita butuh kendaraan, dia beliin kendaraan. Kita butuh motor, dia beli motor. Beliin kita motor. Kita butuh mobil, dia beli mobil. Kita pasti menyebut sosok itu adalah orang baik. Sosok yang selalu memberi kepada kita itu adalah orang baik. Dan suatu saat ketika dia telepon atau chat supaya kita datang ke rumahnya, misal Pak datang ke rumah jam 10 malam, rasanya itu dorongan hati kita untuk datang itu mudah. Rasanya kita datang itu tanpa pamit. Rasanya kita datang itu enak. Kenapa? Karena tahu orang yang manggil kita itu adalah orang baik. Permasalahannya tinggal kita merasakan Allah itu baik. Kita rasakan Allah itu baik. Bagaimana tidak baiknya Allah? Kita itu nggak ada asalnya. Terus Allah bikin jadi ada. Itu bagaimana baiknya? Terus kita itu butuh banyak hal. Butuh banyak hal. Kita tidak bisa, satu saja kebutuhan kita tidak bisa bikin. Satu saja kebutuhan. Kita tidak bisa bikin. Hanya bisa mengolah. Tapi untuk membuat atau membuat atau dari tidak ada menjadi ada, itu tidak ada. Satu saja kebutuhan. Contoh, sesuap nasi. Jangan sesuap kebanyakan. Sebutir nasi. Sebutir nasi. Itu kan kebutuhan manusia pokok. Kalau Allah tidak berikan itu nasi. Tidak berikan nasi. Kelabakan manusia. Gak bisa dia bikin nasi sendiri. Manusia butuh air. Gak bisa. Manusia bikin air sendiri. Dia hanya sanggup mengolah atau mengusahakan. Dia hanya sanggup menggali sumur, sedangkan airnya sudah Allah sediakan dalam sumur. Hanya seperti itu. Jadi kurang baik apa Allah? Kurang baik apa Allah? Allah kasih kita keturunan. Allah kasih kita nikmat. Sekali-kali mulut dan hidung kita ditutup. Sekali-kali rasakan betapa nikmat napas itu. Karena kita napas terus-terusan, serasa bukan nikmat napas. Maka sekali-kali Allah tegur ya, dia kasih penyakit paru-paru atau kasih penyakit asma, bengek kata orang sini. Itu untuk badan keluar bahwa napas itu nikmat. Bahwa napas itu nikmat. Yang mungkin sering kita. Nah, ketika kita semangat mendatangi orang baik yang selalu memberi kita jam 10 malam, dorongan berangkat itu semangatnya luar biasa. Kita berangkat tanpa pamrih. Karena tahu yang akan kita datangi atau yang memanggil kita jam 10 malam itu adalah orang baik. Maka kita datangnya adalah semangat. Maka pemirsa pada sobat pada, tinggal kita merasakan betapa maha baiknya dan tidak ada yang lebih baik kepada kita daripada Allah. Orang tua adalah makhluk yang paling berbuat banyak baik kepada kita. Tetapi tidak ada bandingannya dengan kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Orang tua menjaga kita selagi dia terjaga, selagi dia tidak tidur. Tetapi ketika orang tua kita tidur waktu kita baik, itu orang tua tidak jaga kita. Orang tua tidak mengatur saluran pernapasan kita. Orang tua tidak mengatur aliran darah kita. Orang tua tidak mengatur pompa jantung kita. Dengan merasakan kebaikan Allah, maka ketika Allah panggil kita untuk berpuasa di bulan, masa iya kita masih perhitungan dengan? Masa iya kita masih malas-malas? Masa iya kita kurang semangat? Allah itu sudah banyak kebaikan kepada kita. Allah itu
tak terhitung kepada. Dan yang paling penting, kita akan kembali kepada Allah. Masa iya apa yang kita lakukan masih perhitungan? Atau yang lebih parah lagi, kita tidak melakukan apa yang Allah perintah. Mudah-mudahan hikmah tausiah ini, saya bukan orang yang ahli, saya bukan orang yang pandai, bukan yang berilmu. Tetapi saya orang yang sangat merasakan Allah itu baik, luar biasa. Allah itu perhatian, Allah itu penyayang. Maka yang akan saya lakukan adalah pengabdian kepada Allah. Saya akan menyayangi istri, itu saya lakukan supaya Allah ridho. Saya akan mendidik anak. Kenapa saya lakukan? Supaya Allah ridho. Kenapa Anda berpuasa? Supaya Allah ridho. Kenapa saya pada sore hari ini duduk di sini bertemu dengan sobat pemirsa? Saya membawa niat yang bersih dari rumah, bahkan saya tertunduk dulu untuk membersihkan hati. Tidak ada niat apa-apa selain untuk mencari ridho. Sebagai bentuk pengabdian saya diberi hidup kepada Tuhan yang memberi hidup saya, yang memberi segala-galanya, yang maha baik, yang tidak ada batas kebaikannya, yang maha perhatian, yang maha penyayang, yang maha kasih. Ketika Allah panggil kita untuk berpuasa, maka saudara, kita berpuasa hanya untuk mencari ridho Allah. Bolehkah mencari pahala? Silakan. Silakan. Tidak dilarang mencari imbalan dari Allah, silakan. Tetapi Anda akan bermain di ranah kulit, di ranah karyawan. Dan akan terjadi perbedaan yang cukup signifikan orang yang bermain di ranah kuli atau karyawan dan orang yang dekat dengan yang punya perusahaan. Orang yang kelasnya karyawan, ya dia akan capek untuk mengejar UMR bulan. Tetapi kalaulah yang kerja itu misal anaknya, keponakannya, kakaknya, atau adiknya yang punya perusahaan, saya kira rata-rata akan jauh lebih ringan daripada karyawan biasa dengan hasil yang jauh lebih melimpah. Itu dekat dengan yang punya perusahaan. Pertanyaannya, kayak mana orang yang punya perusahaan dengan dia yang punya perusahaan juga dihidupkan oleh Allah. Maka mudah-mudahan hikmah ini tausiah membuat kita semakin bersih hati, semakin ikhlas, semakin mengenal bahwa kita menahan lapar, menahan haus, menahan untuk tidak melakukan pembatalan puasa lain. Kenapa kita lakukan? Kenapa kita capek-capek untuk itu semua? Karena ini semua aku lakukan supaya Engkau ridho, ya Allah. Supaya Engkau senang kepada ketika aku kembali kepada, aku kembali dengan ridho, aku kembali dengan ampunan. Itu adalah tujuan yang paling agung tentang puasa, sebuah bentuk pengabdian. Sobat pemirsa Badak, pengabdian yang dilakukan atau tujuan yang sudah bagus, yang sudah agung itu tentu harus diikuti, harus dibarengi, diimbangi dengan cara yang benar, dengan tata cara yang pas, dengan fikih syar'i yang pas. Jadi sobat Badak yang berpuasa tujuannya harus benar, yaitu mencari ridho Allah. Bagaimana tadi mencari pahala? Silakan. Asal mencari pahala dari Allah, tetapi saya lebih suka puasa itu adalah sebuah bentuk pengabdian, karena saya malu kalau hitung-hitungan sama. Tidak akan bisa kita balas pemberian Allah, nikmat Allah dengan ibadah yang kita lakukan. Jadi lebih baik ibadah yang kita lakukan tidak kita hitung saja. Yang kita hitung justru kesalahan dan dosa kita seberapa banyak, lalu kita minta ampun dan tobat kepada Allah. Sekali lagi, tujuan puasa yang pas, tujuan puasa yang benar, itu harus diikuti dengan tata cara yang benar. Karena sebetulnya tujuan benar, tata cara salah, tidak akan sampai.
tata cara benar, tujuannya salah, juga tidak akan salah. Puasanya benar secara hukum fikih, tapi tujuannya ingin dipuji manusia, seperti ria dan seterusnya, tidak akan sampai. Tujuannya benar, dia sudah ikhlas, dia mengabdi kepada Allah. Tetapi tata caranya tidak tahu. Dia seperti misal minum di siang hari, atau pembatalan-pembatalan lain yang lainnya. Tentunya tujuannya sudah benar, tetapi tata caranya salah. Dua-duanya tidak salah. Yang sampai itu adalah ketika dilakukan dengan cara yang benar, sesuai hukum fikih syariat, dilakukan dengan tujuan yang benar, yaitu menggapai ridho Allah, mengabdi kepada Allah, itu yang disebut ikhlas. Dan saya berani katakan, ikhlas itu bukan hal yang sulit. Ikhlas itu hal yang asik, ikhlas itu hal yang mudah. Ketika kita belajar mengenal Allah, ketika kita betul-betul merasakan kebaikan dari Allah, ketika kita betul-betul merasakan bahwa Allah itu asik, penyayang, perhatian, dan sifat-sifat baik lainnya yang sempurna, yang tidak ada batasnya. Ya, kalau sudah dekat dengan yang Maha Asik itu, kenapa nggak ikhlas? Kenapa tidak hanya ridho Allah saja yang kita cari? Hadirin sobat pada yang saya hormati, jadi karena tinggal sebentar lagi, jadi ke depan kalau kita masih diberi kesempatan hidup, kita perbaiki kualitas pengolahan rasa, tujuan, kita perbaiki kualitas keimanan, kemakrifatan, pengenalan kepada Allah, kemudian kita perbaiki kualitas syariat fikih sebagai bentuk pengabdian itu sendiri, agar pengabdian yang kita lakukan atau ibadah-ibadah ritual seperti puasa di bulan Ramadan, zakat fitrah, sholat 5 waktu dan seterusnya, itu sesuai dengan tuntunan, agar kita sampai dengan indah, sampai dengan selamat, sampai dengan bahagia ketika caranya benar, tujuannya benar, bekalnya juga banyak. Hadirin sobat Badar, kurang lebih saya mohon maaf atas apa yang saya sampaikan. Ini murni kalau mungkin ada yang benar, ada pertolongan dari Allah, ilmu dari Allah, bukan dari diri saya pribadi. Karena saya bukan siapa-siapa dan bukan apa, hanya sebutir debu di alam semesta yang Allah kehendaki untuk duduk pada sore hari. Kalaulah ada salahnya, itu jelas-jelas timbul keluar dari kebodohan seorang Muhammad Asy'ari. Mudah-mudahan teriring doa untuk puasa kali ini kita semua makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya kita mendapatkan gelar Idul Fitri, kembali ke dalam kesucian bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Dia tidak membawa dosa sedikit pun. Dengan pengabdian tersebut, insya Allah kita akan berhasil mendapatkan gelar Idul Fitri, orang suci yang tidak punya dosa seperti bayi yang baru dilahirkan. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan, yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sekali Pak Ustadz Muhammad Asy'ari. Terima kasih sekali untuk tausiahnya pada sore hari ini ya teman-teman sobat Badak juga nih ya. Nah tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz Muhammad Asy'ari tentang pengabdian dalam berpuasa. Semoga kita ya kan punya hati yang ikhlas ya kan dalam pengabdian ini tuh ternyata banyak banget ya. Tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Asy'ari juga. Kalau misalnya kita juga nih sayang dan cinta kepada keluarga seperti mendidik anak, sayang istri, itu juga merupakan salah satu pengabdian kita ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pokoknya buat teman-teman sobat Badak juga dimanapun kalian berada, semoga kita terus ya diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan kebahagiaan.
Pak Ustadz, terima kasih banyak ya Pak Ustadz atas tausiah yang sudah disampaikan pada sore hari ini Pak Ustadz. Nah, pokoknya buat teman-teman sahabat badak juga ya, kalian tuh jangan sampai nih ketinggalan untuk ikutan terus tausiah-tausiah yang ada di Mari Ngabuburit bersama Klub Sahabat Badak. Nah, April juga mau kasih tahu ya, kalau misalnya kalian tuh jangan sampai lupa, jangan sampai ditinggalkan nih amalan-amalan baiknya yang sudah dijelaskan dalam tausiah-tausiah yang sudah dibagikan atau diberikan. Semoga amalan-amalan yang bisa kita raih, amalan-amalan yang bisa kita dapatkan ini bisa menjadi ladang pahala ya, apalagi di bulan puasa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ustadz ya, kalau misalnya di bulan puasa ini tuh ladangnya pahala dan berlipat ganda. Banyak banget ya teman-teman sobat badak untuk kita bisa meraih pahala-pahala yang bisa kita dapatkan. Karena teman-teman sobat badak juga ya kan, kalian jangan sampai lupa nih untuk jangan sampai ketinggalan juga tuh ya sholat-sholat wajibnya. Kalau misalnya sholat tarawihnya bisa ya kan, kalian jangan sampai lupa juga, jangan sampai ketinggalan juga. Apalagi kalau misalnya alasan-alasan kalian cuman mager ya gitu atau males ya kan, jangan sampai nih. Nah, semoga kita juga ya termasuk orang-orang yang diridhoi serta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, gimana nih teman-teman sahabat badak tausiah kita kali ini nih? Apakah pastinya seru dong ya kan? Udah seru juga, nambah ilmu, nambah informasi serta wawasan buat kita semua. Gimana nih Sobat Badak ya? Nah, kata Pak Yusuf, amin ya robbal alamin. Kak Aprilio, kenapa jadi ada OI-OI-O-nya nih Pak Yusuf ya? Amin Pak Yusuf ya. Semoga tadi doa-doa baik yang sudah disampaikan juga oleh Pak Ustadz ini juga kita bisa mengambil hikmahnya dengan baik ya. Semoga kita juga bisa menjalankan amalan-amalan ibadah yang bisa kita terima. Kata Bunda Ti Agustina katanya amin ya Allah, amin ya kan. Nah, teman-teman Sobat Badak ya kan, kalian tuh jangan sampai lupa ya kan. Kalian tuh jangan nggak diamalkan gitu ya kan. Udah dapet ilmu serta informasi yang luar biasa nih ya dari Sobat Badak. Nah, kalian jangan sampai lupa, jangan sampai diamalkan tuh amalan-amalan baiknya. Terus juga nih kata Kak Dani, semoga bulan puasa dapat hikmah selalu, amin. Amin ya Allah ya Kak Dani ya. Apalagi bulan puasa ini tuh bulan April nih ya kan. Nah, semoga deh April juga doain buat teman-teman Sobat Badak, semoga kalian tuh diberikan kelancaran dalam beribadah juga, diberikan keikhlasan, hati yang ikhlas, hati yang lembut, hati yang kuat nih ya dalam berpuasa di tahun ini juga. Nah, terus juga buat teman-teman Sobat Badak jangan lupa untuk selalu berdoa nih ya. Semoga kita juga bisa nih bertemu di Ramadan-Ramadan berikutnya, dipanjangkan umur kita-kita nih ya. Amin amin ya rabbal alamin, serta keluarga kita juga pastinya ya. Nah, buat teman-teman Sobat Badak juga ya, kalau misalnya tadi juga udah disebutkan oleh Pak Ustadz Asy'ari ini, kalau misalnya kita itu jangan sampai lah kita tuh bikin sesuatu yang kurang bermanfaat. Nah, maka dari itu kita tuh bisa lebih bermanfaat lagi di bulan puasa ini. Nah, salah satu sifat Allahnya juga nih ya, semoga kita nih bisa meraih ridho ya, serta kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan ini. Amin, amin ya robbal alamin. Ini kenapa jadi Cie selamat ulang tahun ya. Iya Kak Dani, terima kasih ya Kak Dani ya. Panjang umur juga buat Kak Dani, terus juga buat teman-teman Sobat Badak semua. Nah, pastinya April juga mau ngucapin terima kasih sekali untuk Pak Ustadz Muhammad Asy'ari ya, yang sudah memberikan kesempatan tausiah yang luar biasa pada kali ini. Nah, buat teman-teman Sobat Badak, pokoknya nih ya, kalau misal ada tausiah besok-besok jangan lupa untuk diperhatikan lagi. Kalau misal kalian tahu nggak sih, kalau misalnya kita mendengarkan atau mendapatkan ilmu pengetahuan ya kan di bulan Ramadan ini juga ya. Nah, kita juga nih bisa mendapatkan ladang pahala juga. Apalagi kita mendengarkan hal-hal yang baik nih, serta kita bisa mengamalkan amalan-amalan atau mengimplementasikan nih ilmu-ilmu yang sudah dibagikan dari acara Klub Sobat Badak ya. Nah, terus juga buat teman-teman Sobat Badak ya, aku juga mau kasih tahu ya kan, kalian ya jangan sampai lupa nih ya untuk selalu berbuat kebaikan ke orang-orang sekitar kita gitu ya teman-teman Sobat Badak ya. Pokoknya sehat-sehat deh buat teman-teman Sobat Badak dan keluarga ya. Nah, aku April ya kan mau pamit undur diri. Mohon maaf nih apabila ada salah kata atau ada kurang-kurang. Tapi jangan kemana-mana nih, ikutin terus acara Mari Ngabuburit bersama Klub Sobat Badak yang disponsori oleh Larutan Penyegar Cap Badak, karena setelah ini ada Bunda Nur Megasari nih yang akan membacakan bacaan surat. Oke, untuk waktu dan tempatnya dipersilahkan. Terima kasih, Kak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الرجيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا